Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan bersama sekitar 15 atau 20 menit ke depan. Malam ini saya ingin memulai dengan beberapa cerita. Yang pertama, mungkin sudah masyhur, pernah kita dengarkan cerita tentang seorang pemuda yang ketika berjalan menyusuri sungai karena kelaparan dan melihat apel jatuh di aliran sungai. Dia ambil, dia makan. Setelah dia makan, dia baru teringat bahawa dia belum meminta izin dan tidak mengetahui siapa pemilik apel ini. Karena rasa bersalahnya, padahal itu apel jatuh, bukan apel dipetik, tapi karena dia merasa bersalah belum meminta izin kepada pemilik apel, dia susuri sungai itu untuk mencari pemilik apel. Dan akhirnya dia temukan satu kebun apel. Dia masuk, dia menemui pemiliknya, dan dia memohon untuk diizinkan apa yang telah dia makan dari apel yang jatuh tadi. Pemilik apel terperanjat. Jarang-jarang ada orang yang datang hanya untuk meminta diizinkan apel yang telah dimakan, padahal apel itu bukan dicuri, jatuh ke susuran sungai. Karena rasa terkejutnya, rasa kagumnya, pemilik apel mengatakan, tidak aku izinkan sampai engkau bekerja denganku setahun lamanya. Pemuda ini heran, hanya untuk menghalalkan satu apel diminta untuk bekerja setahun lamanya. Tapi karena rasa takutnya ini menjadi benda yang haram baginya, dia terima, dia kerja. Setelah setahun, dia kembali datang, dia kembali mengajukan permohonan izin untuk diizinkan apel setahun yang lalu. Kata pemilik apel, tidak aku izinkan. Ada satu syarat lagi yang harus kupenuhi, baru ku izinkan. Apa dia? Engkau harus menikah dengan anakku. Namun sayangnya anakku bisu, buta, tuli, lumpuh. Karena ingin menghalalkan apel tersebut, terpaksa si pemuda menjawab iya demi menghalalkan apel tadi. Akhirnya dinikahkan. Malam pertama ketika menemui istrinya, dia lihat istrinya tidak seperti yang dikabarkan oleh mertuanya. Dia keluar dari kamar, lalu dia berkata, wahai ayah mertuaku, itu bukan istriku. Bukankah engkau mengatakan istriku bisu, tuli, buta, lumpuh? Itu lengkap, onderdinya lengkap semua. Kata ayahnya, itulah anakku. Yang kumaksud dengan bisu, dia tidak pernah berbicara dengan yang haram. Yang kumaksud dengan buta, dia tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Yang kumaksud dengan tuli, dia tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang haram. Dan kumaksud dengan lumpuh, dia tidak pernah berjalan ke tempat yang haram. Dan akhirnya mereka menikah, punya anak. Anak itu diberi nama Nu'man, dan pemuda itu bernama Sabit
Berarti anaknya bernama Nu'man bin Sabit. Siapakah dia? Imam Hanafi, imam dari 4 mazhab. Imam pertama Imam Hanafi. Lahir dari siapa? Dari seorang ayah yang tidak berani memakan apel sebelum dihalalkan. Cerita kedua, kita malam ni cuma cerita-cerita aja, bang. Cerita kedua, seorang anak berumur 2 tahun ditinggal ayahnya, lalu dipelihara oleh ibunya, tinggal di Palestina. Pada suatu hari ibunya pergi untuk berbelanja, anaknya ditinggalkan dalam ayunan. Lalu kemudian pulang ibunya, ternyata anaknya sudah berada di tangan tetangganya. Lalu dia tanya, kenapa anakku bisa berada di tanganmu? Tetangganya menjawab, tadi dia menangis, ku ambil lalu ku beri ASI. Jadi di bawah, di tangan tetangganya sedang diberi ASI. Si ibu ini mengatakan terima kasih. Lalu dia ambil anaknya, dibawa ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongan si bayi ini yang 2 tahun ini. Dimuntahkan ASI tetangganya. Kenapa? Ada rasa keraguan, ada rasa khawatir mungkin ASI itu bercampur dengan benda yang haram. Sedangkan dia menjaga anaknya habis-habisan dari sesuatu yang haram, dimuntahkannya, bang. Lalu kemudian anak ini besar, menuntut ilmu, pergi ke Mekah, pindah kemudian, lalu pergi ke Baghdad, Iraq, umur 18 tahun, umur 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Lalu pindah ke Iraq, umur 18 tahun sudah menjadi mufti di Iraq. Pindah umur 40 tahun ke Mesir, dikenal sebagai ulama terbesar di zamannya, sampai hampir mayoritas orang Mesir hari ini mengikuti pandangan beliau. Siapakah dia? Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau imam mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Dari mana lahir? Dari seorang ibu yang memasukkan jari telunjuk agar mengeluarkan yang dia ragu itu haram atau tidak dari anaknya. Cerita ketiga, pokoknya kita cerita saja malam ini, kalaupun nanti keluar ayat dan hadis itu nanti belakangan saja. Kalau bapak pernah dengar cerita masyhur seorang pemimpin dari Bani Umayyah, ketika ada orang datang melaporkan keluh kesahnya sebagai rakyat, kalau dia melaporkan tentang urusan negara, dihidupkan lampu PLN. Kalau dia melaporkan tentang urusan pribadi, curhatnya curhat pribadi, dimatikannya lampu PLN oleh pemimpin ini. Dihidupkan lilin pribadi, tidak berani dia pakai lampu negara. Kalau ingin bercerita tentang kehidupan pribadi atau curhat masalah pribadi. Dan pemimpin ini dikenal sangat jujur, amanah, adil. Sampai 2 tahun cuma memerintah, rakyatnya merasakan keberkahan Allah. Rakyatnya banyak yang miskin, tapi ketika zakat dibagikan, tidak ada satu pun yang mau menerima zakat. Semua mengatakan, bagilah ke samping, di samping lebih butuh daripada aku, padahal dia sendiri miskin. Bagilah ke samping, diberikan ke samping, samping pun mengatakan, berilah ke samping lagi, terus berilah, berilah. Akhirnya berputar-putar, tidak ada yang mau terima zakat, subhanallah. Padahal miskin rata-rata, tapi mereka kaya hati. Kenapa? Keberkahan Allah turun dari seorang pemimpin yang adil. Hari ini kan terbalik, Pak. Orang kaya hatinya miskin, malam kasih zakat fitrah, besok terima 2 kali lipat. Subhanallah. Padahal orang kaya itu haram terima zakat fitrah. PNS nggak boleh terima zakat fitrah, Pak. Walaupun bapak tinggal uang kredit cuma 300.000 setelah kredit, tetap hitungannya gaji penuh itu. Salah sendiri siapa suruh ambil kredit, kan begitu ceritanya. Mana ada cerita salah syariat. Siapa yang suruh ambil kredit? Istri saya, Ustaz. Dia yang suruh dulu ambil kredit, suruh ambil mobil Innova 1. Katanya dia ingin hidup nyaman, bawa anak-anak ke sekolah. Setelah kita ambil kredit, tinggal gaji 300.000. Yang 3.200.000 tenggelam dalam kredit. Setelah hidup 2 bulan dalam 300.000, istri kembali mengatakan, apa mungkin saya hidup denganmu dengan 300.000 ini? Ceraikan aku.
Dulu dia yang suruh ambil kredit, sekarang dia yang minta cerai. Masya Allah. Tapi bukan isteri yang di belakang sini, Pak. Di sini nggak ada. Isteri di Afrika yang banyak begitu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan masa kepemimpinan beliau ini, Masya Allah, kambing dan serigala hidup bersama. Akurnya kambing dan serigala. Serigala tidak memakan kambing. Kambing apalagi, mana mungkin makan serigala. Tidak saling mengganggu, Pak. Ketika serigala sudah mulai memakan kambing, orang mulai mengatakan pemimpinnya telah meninggal. Pemimpinnya telah meninggal. Begitu berkahnya hidup. Dari mana asal usul pemimpin ini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita feedback ke belakang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Beliau sering jalan-jalan malam untuk mengetahui nasib rakyatnya. Kalau bahasa sekarang belusukan. Tapi tidak ada kamera pada waktu itu, dan tidak perlu turun ke dalam parit-parit untuk mengetahui tentang nasib rakyat. Jadi jalan biasa saja di tengah malam, Pak. Pada suatu malam dia dengar, ketika dia berjalan, tiba-tiba terdengar percakapan dari balik pintu rumah. Yang berkata-kata adalah seorang ibu dengan anak gadisnya. Kata si ibu, "Nak, campurkan saja susunya dengan air agar kita lebih banyak untungnya besok." Kata si anak perempuannya, "Tidak ibu, bukankah Umar bin Khattab telah mengatakan ini haram? Haram jual beli dengan mencampurkan sesuatu yang bukan haknya." Kata si ibu, "Nak, tapi Umar bin Khattab tidak melihat kita." Padahal ibunya tidak tahu Umar bin Khattab di luar tu, Pak, mendengarkan percakapan itu. Kata si anak gadis, "Benar wahai ibu, Umar bin Khattab tidak melihat kita, tapi Allahnya Umar, Allahnya kita melihat kita. Jangan campurkan susu dengan air." Umar begitu terpananya dengan percakapan itu, pulang. Esok harinya dia panggil anaknya Asim. Dia ada berapa anak, salah satunya Asim. Asim ini belum menikah, Pak. Lalu dia katakan, "Nak, tolong selidiki keluarga itu. Tadi malam ayah mendengarkan begini dan begini. Kalau keluarganya baik-baik, maka ayah mohon nikahilah gadis penjual susu itu. Aku melihat engkau akan dapat keturunan yang berkah darinya." Asim menyelidiki, cocok, kemudian dilamar. Masya Allah, anak presiden, Wak, melamar anak seorang penjual susu, menikah, lalu punya anak. Salah satu anaknya perempuan bernama Laila. Ada yang Laila di sini, Ibu? Ada ya? Oh, ada ya. Saya mungkin sudah tersesat di sini jauh sekali kan. Masya Allah, anaknya bernama Laila. Dan ujungnya ceritanya, Laila ini, cucunya Umar bin Khattab, itu dilamar oleh salah seorang gubernur Mesir di bawah dinasti Umayyah pada waktu itu. Akan berganti setelah Khulafa' Rashidin, berganti menjadi dinasti Umayyah, lalu Abbasiyah, lalu kemudian baru Turki Utsmani. Nah, salah satu gubernur di dalam dinasti Umayyah ini itu bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, terkenal dalam sejarah. Beliau lamar Laila, cucunya Umar bin Khattab, untuk menjadi istrinya. Nah, jadi di sela-sela itu Umar bin Khattab sebelum meninggal itu pernah menceritakan satu mimpi kepada keluarga besarnya. Katanya, "Aku bermimpi di antara cucu-cucuku nanti, generasiku nanti, ada yang diberi nama Umar dan di keningnya ada luka cacat." Kata Umar bin Khattab. Jadi itu menjadi cerita terpendam dalam keluarga. Nah, ketika Laila menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, gubernur Mesir ini, diberikan anak, dan mereka kemudian memberi anak namanya Umar. Dan itu belum tahu apa yang akan terjadi. Ternyata Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab ini, waktu kecil sempat ditendang oleh kuda tepat di keningnya. Jadi ketika bermain dengan kuda, ditendang oleh kuda, Pak, langsung di keningnya, mengeluarkan darah yang luar biasa. Semua menangis, semua mengkhawatirkan ni anaknya gubernur. Kan biasa, Pak, kalau anak gubernur yang kena tendang kan biasa, semuanya nangis. Kalau anak kita yang kena tendang, mana ada yang nangis? Semut pun tidak menangis, semua menangis. Tapi Masya Allah, ibunya Laila dan ayahnya Abdul Aziz lalu tersenyum.
Kenapa mereka tersenyum? Mereka mengatakan, inilah mimpi dari kakek Umar bin Khattab. Dialah yang mungkin jadi pemimpin yang paling adil setelah itu. Dan ternyata benar. Dia menjadi khalifah Bani Umayyah yang dikenal, dijuluki dengan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rashidin yang kelima. Padahal Khalifah Rashidin itu 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tidak ada lagi. Setelah itu ganti ke Bani Umayyah. Ternyata diberi julukan Umar bin Abdul Aziz karena jujurnya. Sampai Masya Allah lampu PLN dimatikan kalau bicara masalah rakyat. Kita jangankan lampu PLN, AC PLN saja kita nggak matikan, Pak. Bicara masalah apa nih? Saya punya masalah pribadi. Oh, masalah pribadi ya, langsung kita semua fasilitas negara kita gunakan. Kita bicaranya di kantor aja, bukan di rumah. Di kantor bicara, Pak. Dari rumah menuju ke kantor bicara masalah pribadi. Subhanallah. Tidak dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Pemimpin yang kita ceritakan tadi. Dari mana beliau berasal? Dari cucu seorang gadis penjual susu yang tidak berani mencampurkan susu dengan air. Baik, sudah 3 cerita. Saya tidak tambah lagi, nanti nggak habis nih cerita ini, Pak. Apa kesimpulan kita? Subhanallah, sejarah membuktikan kalau ingin generasi menjadi generasi yang terbaik, yang akan menggiring kita ke dalam surga Allah, kalau ingin punya anak menjadi saleh, kalau ingin punya anak yang berbakti pada kita, yang menjadi ulama-ulama untuk kita, satu kunci utamanya, jangan pernah masukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kita, dalam tubuh isteri kita, dan dalam tubuh anak kita. InsyaAllah saleh, Pak. Walaupun waktu kecil dia menjadi pasukan Big Sagrib, dia menjadi pasukan Bodrek, itu kecil saja dia jadi pasukan Bodrek. Besarnya Masya Allah itu menjadi pelipur lara, selama syaratnya tidak ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Kita aneh hidup kita hari ini. Masya Allah, angan-angan kita terlalu panjang. Nak, kita kirimkan ke pesantren ya nak. Kamu pokoknya 6 tahun di pesantren, ini ayah haram. Kamu jadi hafizul Quran. Ini pokoknya 30 juz nih. Nggak boleh nggak 30 juz. Jangan kayak ayah. Ayah jangankan itu. Juz saja ayah nggak bisa minum lagi hari ini. Kata ayahnya. Kamu harus jadi ulama. Kamu harus jadi ini. Kamu harus jadi itu. Masya Allah, harapannya besar. Tetapi Masya Allah tiap-tiap bulan dikirimkan uang SPP-nya dari kerja ayah yang haram, dikirimkan uang jajannya dari harta ayah yang haram, dikirimkan uang makan dari harta ayah yang haram, lalu bermimpi anak jadi ulama. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa hari ini anak kita 6 tahun di pesantren keluar seperti tidak pernah dari pesantren. Kita pula yang membangunkan dia salat subuh. Seharusnya kan dia membangunkan kita salat subuh. Kita yang bangunkan dia. Sahur untuk puasa saja kalau kita nggak bangunkan, dia akan puasa 2 hari tanpa sahur. Lewat tidur subuh, kemudian zuhur nggak salat. Pakaian baju ketat, yang perempuan pulang dari pesantren jilbab masuk ke leher. Bukan masuk ke baju lagi, Pak. Dalam leher dia masukkannya. Subhanallah, celana ketat. Keliling-keliling Lok Semawi, begitu bangganya dengan celana-celana yang Masya Allah haram surga, tapi dia lakukan. Kalau kita tanya 6 tahun di pesantren, subhanallah, apa yang terjadi? Kenapa hancur harapan kita? Kenapa hancur angan-angan kita? Waktu besar kita harapkan jadi ulama, rupanya ujung-ujungnya jadi pengedar sabu-sabu. Kenapa bisa begitu? Apa salah kita? Doa kita selalu kita lantunkan, semua kita harap dari Allah. Yang salah dari kita adalah kita telah memberikannya harta yang haram. Dan tahukah kita, ini terakhir Pak, ini betul-betul terakhir dah nih. Tinggal 2 menit nih, saya tutup dengan lihatlah ayat-ayat Ramadan. Ternyata ayat Ramadan paling ujung itu mengingatkan kita jangan makan haram. Bukan ayat dari Al-Baqarah 188, itu penutup ayat Ramadan. Apa bunyinya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, lalu engkau membawa perkaramu kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar engkau bisa bekerja sama dengan hakim untuk memenangkan perkaramu. Bil ismi, engkau menang tapi engkau berdosa. Wa antum ta'lamun, dan engkau tahu itu dosa. Salah satu yang paling kuat dalam Ramadan, permintaan Allah, jangan sentuh
makan haram. Jangan ambil harta orang dengan berbagai cara. Jangan gertak notaris untuk memenangkan kita. Jangan sogok hakim. Masya Allah, ini ujungnya panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Maka inilah kesalahan kita yang paling banyak. Kita tidak berhasil Ramadan kita kalau setelah Ramadan masih makan haram, tidak akan berhasil. Jadi orang yang hari ini bermimpi-mimpi, insya-Allah Ustaz, saya insya-Allah Ramadan saya jaga tarawih tidak pernah tinggal. Masya-Allah umrah saya tiap tahun Ustaz. Masya-Allah saya jemaah saya jaga. Tapi kok bisa hancur hidup kita Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kita tidak meninggalkan yang haram. Itu efeknya panjang sekali, Pak. Rumah tangga hancur kenapa? Haram. Isteri minta cerai kenapa? Karena makanan haram. Suami selingkuh. Kenapa? Karena makanan yang haram. Anak-anak hancur, makanan yang haram. Itu akibat tidak taat pada Allah. Inilah permintaan Ramadan yang paling kuat, yaitu jangan sentuh yang haram. Kalau bukan milik kita, jangan ambil apapun. Jangan naikkan harga minyak goreng. Kalau memang layaknya 7.000, kenapa harus dinaikkan menjadi 15.000? Hanya untuk menghiasi perut-perut sebahagian pengusaha. Subhanallah. Orang tidak takut lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terhindar dari urusan ini, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.